Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd, inni dhahibun ila rabbis syahirin. Hadirin rahimakumullah. Segala pujian semata-mata hanya untuk Allah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah yang senantiasa bahagia dipuji manusia, bahkan terus mencari pujian. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang senang dipuji berarti dia belum bisa memuji Allah. Manusia yang hidupnya mencari pujian manusia berarti dia telah mengingkari bacaan Al-Fatihahnya sendiri. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ahli taubat. Segala pujian bagi Allah yang telah memilih kita untuk sanggup memandang kehinaan diri kita sendiri, untuk sanggup memandang keburukan diri sendiri, untuk memandang kekurangan diri sendiri. Kesanggupan bermuhasabah ini merupakan tanda penting seorang hamba antara kekuatan nafsu dan ilmu. Manusia yang berilmu tapi diliputi hawa nafsu, ilmunya mengantarkan kepada kejahiliaan. Semakin tambah ilmunya, semakin sombong. Semakin tambah ilmunya, semakin sibuk mencari pujian. Semakin tambah ilmunya, semakin mudah merendahkan dan mencaci orang lain. Semakin tambah ilmunya, semakin sulit mendengarkan kebenaran lainnya. Ini tanda-tanda orang yang tidak bisa membedakan nafsu dan ilmu. Orang yang sanggup bermuhasabah telah Allah pisahkan nafsu dengan ilmunya. Hadirin rahimakumullah, ketika ilmu manjing, ketika ilmu lerem marang nafsu, tatkala ilmu bersinggasanakan hawa nafsu, maka hanya kehinaan orang ini di dalam hidupnya, khususnya di hadapan Allah. Hidupnya hanya diliputi kehinaan. Sepertinya berilmu, sepertinya banyak berdalil, sepertinya hebat, tapi tatkala singgasana ilmunya adalah hawa nafsu, maka dia dalam ketertipuan. Hadirin rahimakumullah. Persoalan paling serius di akhir zaman ini
semua kebanyakan terutama anak-anak muda memandang segala sesuatu itu dari kepentingan hawa nafsunya. Kenyataan itu ditafsiri oleh nafsunya. Ilmu dipelajari oleh nafsunya. Perintah ditafsiri oleh nafsunya. Sehingga nafsu ini membentuk kenyataan yang tidak sama dengan orang lain. Misalkan hujan. Maka kenyataan bagi orang tua itu harus mengamankan, menyelamatkan sesuatu yang sudah dikeringkan. Mengantisipasi yang bocor, yang tidur pasti bangun, yang makan pasti berhenti, yang telepon pasti berhenti, untuk mengantisipasi hujan. Itu adalah kenyataan. Tapi tidak untuk anak muda. Hujan dia semakin asik, tenggelam dalam khayalannya. Kenyataan hujan membuat dia semakin sibuk dengan pikirannya. Sehingga ketika disuruh merasa diganggu, ketika harus diajari merespon hujan, merasa dirugikan. Itu kenyataan yang membuat buta terhadap bagaimana merespon kehidupan. Nafsu manusia itu membuat selalu salah tafsir, membuat selalu memilih yang rendah, membuat dia selalu berpihak kepada kebodohan. Kenyataan itu tidaklah sama. Kenyataan yang dibangun oleh hawa nafsu yaitu kenyataan yang paling rendah. Ada kenyataan yang disusun oleh ilmunya sendiri. Tanpa peduli orang lain, ilmunya orang lain gak peduli. Pengetahuan kadar orang lain gak peduli. Dia hanya bingung dengan ilmunya sendiri, ditoto, disusun, dikuatkan, didalilkan dan seterusnya. Ini kenyataan yang dia bangun berdasarkan konsepnya. Ini manusia yang tertipu. Kenapa? Kok demikian? Karena kenyataan hanya berbatas dari pengetahuannya, tidak peduli dengan keadaan. Misalkan anak kecil kencing di pinggir jalan. Menurut konsep ilmu, anak itu nggak benar. Itu najis, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tanpa peduli. Anak itu sudah nahan kencing dari tadi, tidak peduli. Kalau dia punya penyakit, tidak peduli. Dia hanya memandang dari sudut pandang ilmunya sendiri. Sehingga kenyataan itu sangat fakir, sekalipun disusun oleh ilmu. Saya ulangi, kenyataan yang dibangun oleh manusia ini benar-benar nisbi, benar-benar maya. Wahai orang tua, wahai pendidik, kita nggak pernah tahu apa yang di dalam benak pikiran anak-anak kita terhadap diri kita. Apakah kita orang tua yang menjenuhkan? Apakah kita orang tua yang menakutkan? Ataukah kita orang yang dibenci oleh anak? Karena sikap semua anak-anak itu hanya untuk mengambil keuntungan dan kepentingan, bukan karena ketaatan murni. Anak-anak biar dapat uang, anak-anak biar nanti, anak-anak semua ada kepentingannya, bukan yang sejatinya. Realitas yang dibangun, yang dimaui orang tua, dengan kesimpulan yang ada di benaknya anak, itu nggak sama. Kenyataan itu gak pernah sama. Orang tua memandang anak selalu dalam kelelahan. Tidak seperti yang dimaui. Anak selalu mendistorsi dengan nafsunya. Anak selalu menselisih dengan kemauannya sendiri. Selalu orang tua memiliki kekurangan kelemahan yang membuat orang tua ini lelah. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Aku dulu seumur kamu nggak begitu kok.
Sama seumur kamu gak begitu. Karena benturan kenyataan sama, kehidupannya sama kan 24 jam sama bareng tuh. Tapi kenyataannya itu berbeda. Kenyataan yang dibangun, kenyataan yang diyakini, yang dituruti, yang ditaati itu beda. Makanya dalam satu rumah memiliki kenyataan yang berbeda-beda. Kamu bahagia? Tidak. Kamu bahagia biasa saja. Kamu bahagia? Bahagia. Satu rumah perasaannya berbeda. Ini hati-hati. Ini perlu kita pelajari supaya kita ini tidak tertipu. Apapun yang kita pahami tentang diri kita, apakah kita akan mengenal Allah? Ini agak bulat ini. Man arafa rabbah, man arafa nafsa, faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, mempelajari dirinya, memahami dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, penciptanya. Orang yang memahami diri itu untuk kepentingan mengenal Tuhan, keagungan Allah, untuk mengenal keburukan dan kerendahannya. Orang yang mengenal dirinya dengan alasan untuk melihat potensi, untuk menghidupkan ambisi, untuk berebut, untuk menjadi orang yang sombong, dia mengenal dirinya tapi semakin jauh dari Tuhannya. Tidak semua orang yang mengenal dirinya menjadi dekat dengan Allah. Ada orang yang semakin sombong dan semakin jauh. Apapun keberadaan kita, itu dihargai oleh Allah. Apapun kenyataannya dalam diri, dinilai oleh Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Masih ada kenyataan lain, yaitu kenyataan non-zero. Sebagian orang itu tidak bahagia karena kenyataannya dikuasai masa lalu. Jadi isinya benaknya, hatinya itu hanya masa lalu. Melihat piring, ingat masa lalu pernah dikeprok piring, sehingga nggak mau makan pakai piring. Lihat sendok nggak mau pakai sendok, kenapa? Karena dulu pernah dilukai sama sendok. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan trauma masa lalu. Tidak bahagia. Kenyataannya bukan hari ini. Dia tidak bisa memandang hari ini dengan utuh. Dia memandang segala sesuatu dari masa lalunya. Ada orang yang memandang segala sesuatu karena ilmunya. Ada orang yang memandang sesuatu dengan kepentingan masa depannya. Ini dominan ini sudah. Apa-apa dihitung ya udah di duit. Selalu masa depan di cross checkkan dengan uang. Masa depan dia ibadah ngaji alif sampai ya. Dia belajar A sampai Z. Dia hanya memandang bagaimana menjadi uang, bagaimana bisa mencerahkan masa depan. Kenyataan mereka hari ini kosong. Karena itu mereka tidak bisa hidup dengan benar. Orang yang terobsesi masa depan tidak mungkin bahagia. Halo, perhatikan ini. Orang yang selalu disibukkan dengan masa depan, bayangkan rumah yang megah. Hari ini rumahnya pasti dikufuri. Maka segala urusannya, bagaimana beli besi, bagaimana beli batu bata, bagaimana beli batu kayu, bagaimana beli semen, semua urusannya hanya untuk membayangkan, mewujudkan masa depannya. Sehingga hari ini tidak ada nilainya kalau tidak seperti gambaran masa depannya. Ini kufur bin bahlul. Betapa zalim orang-orang yang demikian. Sungguh tidak bisa menghargai pemberian Allah setiap detik nafasnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, fenomena ini tampak toh. Di medsos itu orang bertengkar berkelahi, semuanya merasa benar. Tidak ada yang merasa salah. Tidak ada yang malu. Tidak ada yang malu berbuat begitu, tidak ada yang malu, yakin. Karena dia merasa benar. Atas nama agama.
Mencaci maki setelah itu baca sholawat. Menghina-hina lalu baca sholawat. Baca takbir. Ya Allah. Simbol-simbol ini membuat orang semakin menghina Islam. Bertengkar berteriak takbir. Menghina berteriak takbir. Loh, apakah Islam begitu? Kenapa? Karena mereka bersikukuh dengan pikirannya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita melihat satu kenyataan, ada tingkatan-tingkatan kenyataan yang mulai dari kepentingan nafsu, ilmu, masa lalu, masa depan. Ada orang yang dirusak hari ini dengan suudzonnya. Allah memberi baik di suudzon, kenyataannya menjadi rusak. Seperti rusaknya pikirannya. Dan ada kenyataan yang Allah kehendaki dirusak manusia. Ada kenyataan yang orisinil yang tidak terjangkau oleh pikiran dan penginderaan manusia. Allah misalkan situasi ini. Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan cahaya, Allah mengangkat dosa, Allah mensucikan, Allah menyempurnakan akal kita. Tidak apa. Padahal itu kenyataan yang memuliakan kita dunia sampai akhirat. Tapi orang nggak tahu kan? Itu kenyataan. Tapi yang ada dalam kenyataan ini adalah kita tersinggung, kita nggak enak, ini gini, macam-macam. Sehingga ngaji ini menjadi tidak barokah karena bergemuruhnya protes hawa nafsu. Kenyataan hari ini nggak ada yang tahu apa yang ada di sekitar kita, di sekitar panjenengan, apa yang terjadi, proses jiwa panjenengan apa yang dialami, nggak ada, karena semua fokus dengan hawa nafsunya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini agak fokus ya. Anak ada kenyataan yang dibangun yang selalu berselisih dengan orang tuanya. Orang tua memandang anak antara konflik, harapan, dan takdir. Ini selalu terjadi proses. Anak itu pandangan kita, harapan kita ini membentuk proses. Harapan anak terhadap dirinya, kesenangan anak, kebiasaan anak membentuk dirinya. Takdir Allah membentuk dirinya. Kemauan orang tua membentuk dirinya. Lingkungan temannya, informasi membentuk dirinya. Sehingga apa yang ada dalam diri benak kita tentang anak kita, jelas itu nilainya hanya sekian persen. Paham ya? Hanya 2%, 3% untuk menilai anak kita. Karena semua berproses tanpa kita tahu dan tanpa kita kendalikan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Dalam filsafat Jawa, ngono-ngono tapi orang ngono. Kita jangan memutlakkan segala sesuatu. Kita jangan sok kuasa, kita jangan mentang-mentang, kita jangan memutlakkan pengetahuan kita. Ngono tapi orang ngono. Ini kita memandang apapun tidak seperti kenyataannya. Bahasa kita, manusia ini maha terbatas. Jangan sombong. Kita semua ini maha terbatas. Maka menangislah dalam keterbatasan itu. Minta tolonglah, minta keterbatasan itu. Jangan mengambil kesimpulan yang mutlak dengan segala yang maha terbatas itu. Paham gitu? Menderita itu kan persepsi kita yang maha terbatas, tidak bisa memandang nikmat yang besar sehingga kita merasa menderita. Bahagia padahal itu tipuan yang kita pengetahuan, penginderaan, pencernaan spiritual kita yang sangat terbatas itu jangan menyimpulkan kebahagiaan, bisa jadi itu kezaliman. Kebenaran bisa jadi itu kesombongan. Kenapa? Karena kenyataan yang dibangun itu berasal dari nafsu atau petunjuk Allah. Kalau dari nafsu, kita ngomong dalil sekalipun, kembalinya kepada nafsu.
Kalau kita belajar Al-Quran untuk merendahkan orang lain, jatuhnya kembali kepada rendahnya kita. Kenyataan. Ingat, kalau ada kenyataan jelek secara umum, tapi kita mempersepsi ini baik, jelek secara umum negatif. Kita mempersepsi positif, hasilnya negatif apa positif? Positif. Ada anak dididik dengan keterbatasan orang tua nggak benar dan segala apa macam kenyataannya. Tapi anak ini selalu berpikir positif. Keterbatasan membuat dia bangkit, kekurangan orang tuanya dia menjadi bertanggung jawab. Kenyataan ini menjadikan inputnya anak berakhlakul karimah. Ada anak positif, fasilitas lengkap, orang tua baik, memberi contoh dan seterusnya. Tapi persepsinya selalu negatif. Maka outputnya, hasilnya pasti negatif. Nggak ada artinya seluruh fakta kebaikan yang positif tadi, karena endingnya otak merespon negatif, maka hidupnya menjadi negatif. Maka kenyataan itu ada di mana? Di kehidupan atau di otak manusia? Otak manusia, bukan pada kehidupan ini. Makanya jangan sibuk dengan dunia ini, tapi sibuklah menggunakan otak. Tetapi kebanyakan manusia hanya memenuhi isinya dengan informasi tanpa bisa memanajemen otaknya. Jangan ngomong manajemen kalbu, jauh. Manajemen otak saja kita nggak bisa. Berpikir benar jauh lebih penting daripada hafalan yang banyak. Umat Islam menjadi hina karena sibuk menghafal tapi tidak pernah berpikir benar. Berpikir benar itu mementingkan Allah di atas segala-galanya. Berpikir benar itu mengutamakan akhirat di atas segala-galanya. Ini adalah timbangan adil yang membuat dia tangguh. Kalau timbangannya salah, dia pasti hina. Ilmunya wakeh, tapi dia tidak beriman kepada hari akhir. Lo yang ucapan dalil lo hebat. Yang dimaksud iman pada hari akhir, prioritas lakunya hanya untuk akhirat. Gini loh. Kalau satu rumah, saya pernah satu ketika duduk, beli es. Saya lihat dari sudut rumahnya, yang jual es kan di teras rumahnya. Saya lihat semua yang terlihat oleh mata saya di luar terasnya saja. Saya lihat benaknya, kakinya, tangannya, lesannya, matanya, pendengarannya, sudut-sudut rumahnya. Semua mengisyaratkan bagaimana caranya mendapat uang. Padahal dia seorang ustaz. Sehingga rohnya, energi kehidupannya, seluruh ibadahnya hanya menuju putaran uang. Duit. Makanya dia sempit, sesak, dan terus berselisih. Tidak akan tenang. Wallahi tidak akan tenang. Kenapa? Karena tujuannya sempit dan bergerak terus, nggak boleh berhenti itu. Kalau badan segede ini menuju sesuatu yang rendah, kecil, hitam, gelap, apa mungkin bisa menemukan cukup? Gak mungkin cukup. Karena kita diciptakan lebih dari kemuliaan bumi ini. Paham ya? Lalu kita menuju lubang kecil yang hina, tajam, yang menusuk dan melukai kita. Makanya gak mungkin bahagia. Tanya saja. Dia ketawa-ketawa, dia dikasih kemana-mana, gak pernah bahagia. Tapi orang yang kalau tujuannya yang maha luas, maha tinggi, maha mulia, maka enggak baru satu detik dia melangkah sudah lepas dari segala belenggu dunia. Dia bahagia luar biasa, tenang luar biasa. Dengan segala belenggu dunia yang namanya lapar, sempit, hutang, tagihan dan seterusnya, dia tetap bisa lepas. Kenapa? Karena dia sudah tidak membutuhkan apapun kecuali mempertahankan tujuan yang maha luas. Hadirin rahimakumullah. Ketika seseorang berpikir yang maha luas, bertujuan yang maha tinggi, maka logikanya sudah benar. Kecerdasannya kanggo, fungsi, manfaat. Orang yang buangnya ilmunya, tujuannya mungkin kedeknya pesantren, pasti sakit hati dengan pesantren yang lain. Gak mungkin ikhlas, gak mungkin sudah. Pasti nanya santrinya berapa,
akan sibuk menilai dan mengukur pesantren yang lain. Kenapa? Karena tujuannya sempit. Ini menurut aneh. Malu-malu saya waktu di atas, siang-siang waktu di atas saya ditunjukin. Untuk berdakwah ini Allah nggak butuh fasilitas yang hina namanya dunia. Allah. Duh, kok sakit Gusti? Iya. Wong bumi ini sudah dihamparkan suci untuk bisa dipakai sholat sujud. Rasulullah menolak gunung dijadikan emas sebagai fasilitas. Enggak mau Rasulullah. Rasul mungkin kalau dikasih gunung dijadikan emas lalu dinikmati sendiri, mungkin nggak sifat Rasul? Kan nggak mungkin. Artinya kamu pakai fasilitas satu gunung emas untuk dakwah, nggak mau kan Rasulullah. Kamu tak angkat menjadi seorang raja atau seorang hamba, milih menjadi hamba. Artinya Rasulullah hanya menggunakan fasilitas iman. Akhirnya kita review. Orang yang majelisnya ini banyak, jamaahnya ini banyak dengan fasilitas megah. Kira-kira jamaahnya ini imannya kuat apa lemah? Semuanya berhitung. Semuanya berhitung itu. Kalau kita datang kepada satu majelis tempatnya megah, pakaiannya megah, semuanya pasti berhitung. Gak mungkin kita berhitung. Kelambiku, pakaianku, kendaraan, semuanya. Lalu ngomong zuhud, gak mungkin kan? Semuanya pasti berhitung. Katanya Allah. Terhadap pemberianku, kamu jangan menghitung. Karena hitunganmu atas pemberianku akan berakhir dengan suudzon, dengan kezaliman yang luar biasa. Semua pemberianku, semua hitunganmu atas pemberianku pasti berakhir dengan kezaliman. Kamu akan takut dengan masa depan. Kamu akan takut mengeluarkan. Kamu akan kekhawatiran. Semua berakhir dengan kamu zalim. Jangan hitung nikmatku. Syukuri berapapun. Karena kemanfaatan itu bukan karena keberadaan materi. Kemanfaatan itu berada di sisi Allah. Ini iman loh ya. Kalau orang menghitung 100.000 bagi orang kaya, manfaat itu? Enggak. Bagi kita, takbir. Maka nilai manfaat itu apa? Tergantung iman seseorang. Tanpa uang bisa manfaat. Kanjeng Nabi masjidnya, atapnya pelepah kurma merubah dunia. Sekarang Obama tetangganya terlilit hutan. Makanya dilarang, kamu jangan bingung dengan fasilitas. Karena kenyataan yang dibangun oleh sebuah fasilitas materi itu hanya menciptakan kenisbian. Tapi kalau kamu berdakwah dengan imanmu, seberapa orang yang diberi hidayah, kamu nggak pernah tahu, padahal itu fakta. Orang banyak menghina orang zuhud. Ketika orang zuhud ini sudah sedo, baru terjadi bencana yang dahsyat. Karena orang betulnya nggak apalan itu. Wah, imunnya wakil kok nyepi loh, ya gitu. Karena dia tidak paham apa itu cahaya iman, apa itu kedahsyatan iman. Karena mereka mengukur hanya dengan kehebatan berceramah semacam ini saja. Merubah mindset, tidak merubah mindset, malah menguatkan nafsu masing-masing. Orang mencari ilmu biasanya untuk menguatkan hawa nafsunya, nggak cocok pasti ngalih. Kenapa? Karena nggak cocok ambil nafsunya, bener nggak? Maka kebanyakan orang ngaji itu menyenangkan hawa nafsu. Weret ya apa sugih, weret ya apa sukses, weret ya apa mengatasi masalah. Bukan menjadikan masalah dekat sama Allah. Bagaimana Allah menjadi pancian telapaan si gile untuk menyelesaikan masalah. Baca al-asma'ul husna yang mulia hanya digunakan untuk nyaur utang. Betapa rendah orang merendahkan asma'ul husna. Ya Allah, kenapa? Karena memang tidak biasa menyembah Allah mulai kecil. Yang disembah adalah cita-cita dan masa depan. Anak-anak sudah diajari menyembah masa depan, menyembah cita-cita.
bukan menyembah Allah. Waktu demi waktunya tidak difokuskan, disambungkan kepada Allah, tapi dikoneksikan dengan masa depannya. Engkau cene enak melebu negeri, engkau cene enak, selalu dikaitkan dengan itu. Pasti hina. Ya sudah lah, gak mungkin lah. Orang yang mengkhianati Allah mulia itu kan gak mungkin loh. Ngaji, oke. Karena kita diberi makan oleh Allah, yang tahu malu lah. Enak toh? Selesai toh? Syukurono. Kita nggak bicara masa depan itu. Adzano. Yang datang itu bukan hanya manusia, tetapi para malaikat itu datang bersaf-saf karena istiqomah kita. Ketika seseorang ini azan, maka dia menjadi kumparan pandangan di malaikat. Kenapa? Karena begitu orang ini azan, seluruh makhluk gaib ini bertawaf di antara orang azan ini. Akhirnya begitu qomat turun menjadi jamaah. Ini pandangan yang tidak bisa dipandang. Itu kenyataan. Tapi seakan-akan muadzin itu orang nomor 2. Imam orang nomor 1. Kenapa? Karena Rasulullah enggak azan. Loh, bukan. Muadzin itu orang nomor 1. Karena dipandang nomor 2 itu bukti kemuliaannya. Kalau dipandang nomor 1 dia akan rebutan. Jadi kalau kita memandang sesuatu, ingat ngono-ngono ya tapi orang ngono. Jangan memutlakkan pandangan diri. Karena kenyataan itu begitu kompleks. Seberapapun panjenengan memahami majelis hari ini, satu. Pesan saya, jangan sombong, jangan memutlakkan. Kita bukan siapa-siapa. We are nothing, kita bukan siapa-siapa. Tawaduklah. Nah, kalau kita sudah paham semacam ini, dada kita ini kosong, frekuensinya frekuensi langit. Frekuensi langit itu begitu. Radio kalau kita ada ketemu gelombangnya nguteng, pasti keluar suara kan? Maka kalau sudah keluar suara kita hanya bersyahadat. Pasti bersyahadat kita. Memperbaiki syahadat terus. Tapi kalau kita selalu merasa benar, merasa kecewa, merasa dikhianati, merasa tidak dihormati dan seterusnya, itu berarti kita ini benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Kita kok mau mewakili Tuhan? Mewakili Allah. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua perkara. Kenyataan ini kan sebuah ilham. Ya, kenyataannya adalah sebuah ilham yang selalu masuk ke dalam, selalu menjadi input dalam logika kita. Jangan bayangkan ilham itu suara, enggak, kenyataannya adalah ilham. Fujuraha wa taqwaha akan menjadikan kita ingkar atau takwa kepada Allah. Jadi kalau manusia itu bertengkar, katanya Allah, aku yang mengadili mereka semua besok. Makanya kalau kita itu tahu, bukan mungkin kita itu memaksa orang memahami kita. Loh, siapa kita itu? Kita justru tidak paham mereka. Karena kenyataan itu Allah yang membentuk. Lahul mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Allah. Dan berkali-kali ayat ini yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah yang menjadikan gelap dari terang, terang menjadi gelap, dan Allah hanya melihat hati kita. Nah, sebelum masuk ke dalam hati, manajemen kolbu, ini kan sulit. Fitrah kita, roh suci kita ini tidak pernah kotor. Ini nanti yang membungkus namanya jiwa, an-nafas. Ya,
Jiwa ini yang membungkus ruh inilah yang kita manajemeni. Motornya nafsu, motornya kejiwaan ini adalah otak. Otak ini yang harus dikendalikan. Makanya dalam pendidikan Ashabul Kahfi diturunkan 350 tahun plus 7 tahun, mungkin begitu ya. Supaya nggak gunakan otaknya. Kenapa? Otaknya sesat, polanya sudah salah. Kegemaran dan kebiasaannya sudah rendah. Bagaimana memahami yang agung? Makanya seringkali anak-anak itu kalau ngaji tak suruh tidur, biar saya yang ngaji. Kenapa? Biar saya ngisi ruh dan jiwanya, otaknya berhenti. Jiwanya langsung diwarnai dengan kalam Allah. Ngaji Al-Quran. Orang sekarang kan anaknya disibukkan ngapal nih. Mencintai masjid jauh lebih penting daripada banyak hafalan tidak bisa ke masjid. Saya diberi hikmah. Betapa sengsaranya orang tua yang bisa ngajak anaknya kemana-mana seluruh dunia, tapi nggak bisa ngajak anaknya ke masjid. Allah. Bisa ngajak kemanapun, tapi nggak bisa ngajak ke masjid. Berarti seluruh tujuan tadi itu simbol kehinaannya. Paham? Langkah kakinya 1000 jutaan langkah kakinya. Tidak membuat sanggup, berarti selain tujuan ke masjid itu adalah kehinaan. Betapa rugi dan sesaranya orang tua yang sanggup mengajak kemanapun, tapi tidak sanggup mengajak ke masjid. Saya dulu, ya Allah, iya. Makanya kita jadi orang tua banyak menangis pada Allah. Bentuk kenyataan tentang anak kita dengan iman. Berkali-kali saya sampaikan. Bentuk keyakinan kalau takdir anak kita, takdir Allah kepada anak kita ini baik. Ini yang kita sinergikan antara keimanan dan takdir baiknya. Kita berharap terus tidak ada putusnya. Makanya kita jangan bosan-bosan sekalipun ditolak. Ngajak ke masjid, jangan bosan-bosan sekalipun ditolak. Ajakan kita itu kenyataan, walaupun faktanya secara materi anak itu tidak ke masjid. Paham ya? Kita mengajak dengan sebuah hasrat hajat iman, walaupun secara fisik anak itu tidak. Tapi ini adalah sebuah kenyataan yang berbeda. Lo bosan, lo gak usah, itu wirid. Kita baca astagfirullah, berulang kali kan kita mengingkarinya. Berulang kali kita akan maksiat, tapi istighfar nggak bosan nih. Kenapa ngajak anak ini nggak bosan-bosan? Harusnya jangan bosan. Itu wirid kita, itu zikir hal, zikir amal. Nggak usah bosan-bosan. Nak sembahyang, nggak usah bosan. Nak ke masjid, kenapa? Nanti kita ada hisab di akhirat kan, wirid kita ini dihitung, disaksikan oleh para malaikat alam semesta menyaksikan ajakan kita. Tidak usah bosan-bosan. Enak kalau hisab besok, nggak berat. Ngono-ngono, tapi ora ngono. Ini filsafat yang penting supaya kita bijaksana di akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.